sebentar lagi akan hari kemerdekaan ya, 17 Agustus. Ini kami baru selesai makan-makan di kantor bupati. Ini saya mau balik arah ke tempat mertungki, mertua. Waduh, minyak saya sudah mulai kosong guys. Jadi judulnya pada hari ini saya akan menampakkan suasana sore hari di Aceh Tamiang ya. Kalau ini kantor bupati, DPR apa kantor bupati? Nanti kita lihat bacanya di sana ya. Jadi ini kita reading santai aja guys, nggak buru-buru karena saya juga lagi bawa anak dan istri. Oh iya, kantor bupati guys. Ini kantor bupati. Tadi kami makan di belakangnya. Nah kalau yang di depan sana itu baru kantor DPR, di bawah pokok rindang. Saya bawa banyak barang ini guys. Ini peralatan anak saya, si Asyifa, Nur Asyifa namanya. Kita akan ambil sen sebelah kanan agar kita membelok. Kenapa tidur dia ya? Tidur dia? Enggak. Jadi ini daerah namanya Karangbaru. Kalau kita belok ke kiri itu arah ke Kampung Dalam. Tembusnya juga bakal ke arah Pulau Simpang sih. Ada satu jalan yang kalau kita jalani itu bisa tembus ke wisata alam Aceh Tamiang ya. Kebetulan di Aceh Tamiang ini ada banyak wisata alam. Yang setahu saya ada Kuala Paret, ada Sangkapane. Saya pernah ke Kuala Paret. Jadi Kuala Paret itu tempatnya bagus sekali. Tapi minusnya ya di jalan, akses ke sananya. Jalannya hancur, penuh bebatuan, lika-liku kehidupan. Naik turun gunung guys. Selain Kuala Paret, ada juga wisata alam Sangkapane. Itu sejenis pemandian yang waduh luar biasa. Tapi jalannya juga parah, penuh dengan bebatuan. Batunya nimbul-nimbul lagi, tapi nggak separah ke arah Kuala Paret kayaknya. Ya saya belum pernah ke sana. Cuman tahu tempatnya aja dan cerita dari teman-teman gitu. Karena kawan banyak. Kalau nggak salah dari sana tadi jalannya, iya. Udah lewat ya. Dari sana tuh ada jalan masuk arah ke dalam, bisa tembus ke Sangkapane, bisa tembus ke Kuala Paret, bisa tembus ke Terjun Seribu. Tapi selain dari Sangkapane, Kuala Paret, Terjun Seribu, ada juga Gunung Pandan, wisata alam Gunung Pandan. Pemandian sih, kayak di Bukit Lawang yang daerah Medan, Binjai masuk dalam itu Bukit Lawang. Tapi nggak sebagus Bukit Lawang, karena Bukit Lawang itu kan udah besar, jadi udah banyak yang datang ke sana. Kalau wisata alam Gunung Pandan ini ya Bukit Lawang kedua lah. Bedanya kalau di di Gunung Pandan dia masih alami gitu. Jadi kalau tadi kita masuk dari sana Kampung Dalam, tembusnya bisa dari sini. Nah, kan sama jalannya. Sebentar lagi kita akan sampai di jembatan Aceh Tamiang. Kalau orang yang melewati Aceh Tamiang pasti nggak bisa lepas dari melewati ini, jembatan
panjang. Nah, jembatan Aci Tamiang kalau malam ini bersinar, lampunya terang, ada lampu hijau, biru, putih di langit yang biru, jadi pelangi. Nah, itu sungai guys, sungai Aceh Tamiang. Kalau bentuknya seperti ini ya bisa dibilang masih aman lah, tapi kalau naik sikit aja biasanya ada beberapa tempat yang udah kebanjiran gitu. Dulu waktu tahun 2006 pernah terjadi suatu banjir bandang. Itu sempat viral ya pada masa itu. Jadi sejak saat itu sungai di Aceh Tamiang ini nggak pernah lagi bersih. Kalau dulu jernih, sekarang kayak white coffee. Bukan maksud untuk menyudutkan satu produk ya, tapi bentuknya seperti itu, bentuk air sungainya, karena terus tercampur dengan apa namanya, lumpur, jadinya warnanya ke apa, coklat-coklatan. Coba kita sinkronkan dengan ayat Allah dalam Al-Quran. Allah pernah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dohir ya, jelas, telah jelas. Jadi dohar itu adalah fi'il madhi. Nah, fi'il itu secara garis umumnya ada 3 sih. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Itu secara garis besar. Walaupun nanti kalau dalam ilmu nahwu dan bahasa Arab itu akan terbagi banyak fi'il gitu. Fi'il itu kata kerja. Jadi kalau doharo bentuk daripada fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja telah berlalu. Maka ketika ada kalimat jalasa, itu contohnya, itu artinya telah duduk. Kalau doharo bisa diartikan telah jelas, karena dohir itu jelas. Doharo fasadu telah jelas, fasad kerusakan. Bil bahri di lautan, wal barri di daratan, bima kasabat aydin nas. Itu semua karena ulah tangan manusia itu sendiri. Kenapa dulu di tahun 2006 terjadi banjir bandang yang membuat ya sampai hari ini, detik ini, jam ini Sungai Tamiang tuh nggak pernah jernih. Kalau jernih pun tetap nampak kecoklat-coklatan. Itu karena ulah tangan manusia sendiri guys, yang pada masa itu banyak dilakukan penebangan di hutan, di gunung-gunung. Akhirnya air hujan tak tertampung yang biasa diserap oleh pepohonan gitu kan, karena udah ditebang jadi menumpuk di dalam tanah, dalam gunung, hingga membentuk suatu kawah ya, kayak danau gitu. Tapi tumpukan danau tersebut langsung apa namanya, tercipta tersendiri dari nggak fokus gua. iya pokoknya gitulah, intinya terjadi banjir karena ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi ini juga pesan untuk semua yang menonton ya, agar lebih menjaga alam, mencintai lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, jangan tebang hutan sembarangan gitu kan, karena bisa mengakibatkan kehancuran, kerusakan gitu. Ya sebetulnya ini vlog ya, nggak ada nyambungnya ke situ gitu, tapi nggak apa-apa lah, karena tadi kita ada ngelihat sungai yang warna sungai itu coklat. Kita udah melewati kota Kola Simpang yang nggak seberapa, sebentar lagi kita akan sampai di Baca
Sampailah di rumah mertua. Nggak bisa diem perasaan anak Nila. Udah terus nggak bisa diem. Oke, sampai juga di Mari. Masa berat kali kepala ini. LTD nih. Senang kali dia. Oke, semuanya sekian dulu. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mama, hola, hola.